Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari D4LM semester 7 ingin membahas mengenai pendahuluan histokimia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ahli Cita, Iqbal Pamungkas, Kania Nafa Akilah, dan Karina Ibrani Putri. Definisi histokimia. Histokimia merupakan cabang ilmu histologi yang berfokus pada identifikasi, lokalisasi, dan kuantifikasi komponen kimiawi dalam sel atau jaringan biologis melalui teknik pewarnaan khusus, uji kimia atau fisik dengan bantuan mikroskopi. Histokimia memungkinkan visualisasi dan analisis distribusi berbagai zat seperti protein, lemak, karbohidrat, hormon, serta aktivitas enzim katalis secara spesifik dan terperinci dalam struktur jaringan. Preparasi sampel meliputi jaringan diproses dan ditempelkan pada kaca objek, ditutup dengan cover glass dan diamati menggunakan mikroskop. Teknik pewarnaan dan deteksi menggunakan pewarnaan kimia dan indikator spesifik, melibatkan aktivitas enzimatik dan ekspresi heterolog, meningkatkan sensitivitas dan spesifitas pengamatan. Selanjutnya, histokimia berperan untuk mengkaji struktur dan fungsi jaringan secara detail, serta mendukung diagnosis patologi dan penelitian biomedis. Selanjutnya adalah prinsip pemeriksaan histokimia. Pemeriksaan histokimia menggabungkan metode histologi dengan metode kimia melalui reaksi kimia yang spesifik antara zat pewarna dan komponen seluler untuk memvisualisasikan komposisi molekul tertentu secara langsung atau in situ, yang artinya struktur kimia yang ingin diamati tetap berada pada lokasi aslinya di dalam jaringan saat reaksi berlangsung, sehingga memungkinkan identifikasi yang akurat terhadap distribusi dan keberadaan molekul biologis tertentu, seperti protein, enzim, karbohidrat, lipid, atau mineral. Kemudian teknik histokimia dibagi menjadi dua, ada reaksi kimia dan reaksi enzimatik. Reaksi kimia memodifikasi molekul agar dapat diwarnai, dan terdapat prosedur histokimia untuk pewarnaan karbohidrat, protein, dan nukleotida. Contohnya adalah pewarnaan PAS. Lalu, reaksi enzimatik atau histoenzimologi merupakan kapasitas beberapa enzim untuk mempertahankan aktivitasnya setelah fiksasi jaringan. Sel dapat terlihat setelah enzim mengubah zat awal atau substrat yang larut dan tidak berwarna menjadi hasil reaksi yang tidak larut dan berwarna. Substrat yang digunakan bersifat spesifik untuk enzim tertentu dan hasil reaksinya akan mengendap tepat di lokasi enzim tersebut berada. Contohnya adalah aktivitas NADPH diaporase. Kemudian ada jenis-jenis pewarnaan histokimia. Yang pertama ada pewarnaan hematoksilin elsin atau HE yang berfungsi sebagai pewarnaan dasar untuk menilai morfologi jaringan secara umum seperti struktur sel, nukleus, dan sitoplasma. Prinsip dari pewarnaan ini adalah hematoksilin mewarnai nukleus menjadi biru atau ungu karena afinitasnya terhadap DNA atau RNA yang bersifat basofilik, sementara elsin memberikan warna merah muda pada sitoplasma dengan mengikat protein di sitoplasma yang bersifat asidofilik. Contoh aplikasi dari pewarnaan ini adalah diagnosa awal tumor, inflamasi atau kelainan jaringan, dan juga sebagai standar emas untuk pemeriksaan histopatologi rutin. Yang kedua ada Alcian Blue yang berguna untuk mendeteksi mukopolisakarida asam yang digunakan sebagai pewarnaan Alcian Blue. Alcian Blue ini merupakan pewarna kationik yang bermuatan positif. Jadi pada pH 2,5, pewarna ini akan berikatan selektif dengan gugus sulfat atau karboksilat pada mukopolisakarida asam yang bermuatan negatif, yang menghasilkan warna biru. Contoh pengaplikasiannya ialah untuk identifikasi adenokarsinoma, misal pada kanker lambung atau kolon, dan juga untuk membedakan mucin netral dengan mucin asam pada tumor. Yang ketiga ada periodic acid shift atau PAS, yang fungsinya itu untuk mendeteksi mukopolisakarida netral, glikogen, dan juga glikoprotein. Periodic acid itu dapat mengoksidasi gugus gula lalu bereaksi dengan Schiff reagen yang menghasilkan warna magenta atau merah muda. Contoh pengaplikasiannya itu bisa untuk diagnosa penyakit penyimpanan glikogen seperti penyakit Pompe, bisa juga untuk identifikasi jamur, yang di sel jamur itu bisa terlihat berwarna magenta, lalu juga untuk deteksi mucin netral pada tumor ovarium atau serviks. Yang keempat ada Trichome Mason Mallory. Fungsinya untuk membedakan kolagen dengan
otot, dan juga sitoplasma. Prinsipnya, dengan menggunakan 3 kombinasi pewarna yang mewarnai inti menjadi ungu, sitoplasma, keratin, dan eritrosit menjadi merah atau oranye terang. Lalu kolagen menjadi warna biru terang atau biru muda. Contoh pengaplikasiannya itu menilai fibrosis hati, studi otot skeletal atau myokard, lalu juga untuk tumor jaringan lunak seperti leukemia dan fibroma. Baik, untuk jenis pewarnaan histokimia yang selanjutnya yaitu pewarnaan lektin, di mana fungsinya sendiri yaitu memanfaatkan protein peningkat karbohidrat untuk mendeteksi glikokonjugat spesifik pada jaringan. Lalu untuk prinsipnya sendiri, lektin digunakan sebagai pelacak atau probe untuk mendeteksi pola karbohidrat tertentu di jaringan, misalnya membedakan jenis glikonjugat. Lalu lektin juga dikonjugasi dengan label, contohnya seperti enzim atau fluorokrom agar bisa divisualisasi menjadi mikroskop melalui mikroskop cahaya atau mikroskop fluorescence. Lalu untuk contoh pengaplikasiannya sendiri bisa digunakan sebagai analisis glikosilasi abnormal pada permukaan sel tumor, atau mendeteksi perubahan ekspresi karbohidrat selama siklus menstruasi, implantasi embrio, atau perkembangan janin. Lalu untuk yang selanjutnya, tujuan pemeriksaan histokimia. Yang pertama, tentunya bisa mengidentifikasi dan memvisualisasi komponen kimia secara spesifik dalam jaringan biologi seperti karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, dan mineral yang tidak dapat dibedakan dengan pewarnaan rutin gitu, seperti pewarnaan He saja. Lalu untuk yang kedua, menentukan distribusi zat kimia secara in situ, yaitu secara langsung pada lokasi asal dalam jaringan, yang membantu menghindari interpretasi keliru akibat artefak selama proses ekstraksi atau isolasi. Lalu yang ketiga, mendiagnosis penyakit secara spesifik, seperti penyimpanan glikogen, fibrosis, kanker, atau infeksi jamur dengan mendeteksi keberadaan struktur abnormal atau biomolekul khas penyakit tersebut. Yang keempat yaitu bisa mengevaluasi aktivitas biokimia dan enzimatis pada jaringan, misalnya akibat fosfatase, dehidrogenase, atau peroksidase yang penting dalam memahami situs metabolik jaringan. Yang kelima yaitu mendukung penelitian biomedis yang memerlukan pelacakan komponen molekuler secara spesifik seperti glikoprotein, glikolipid, atau struktur membran sel yang mengalami perubahan selama diferensiasi atau proses patologis. Lalu tujuan yang terakhir itu bisa juga untuk mengembangkan penanda biologis atau biomarker baru yang dapat digunakan dalam deteksi dini, prognosis, maupun pemantauan efektivitas terapi pada berbagai kondisi medis, terutama dalam bidang onkologi dan penyakit metabolik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1 terkait pendahuluan histokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa meletakkan pertanyaan di dalam komentar atau saat diskusi di kelas nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.